pakai POC Agrofalcon. Ini kandungannya sangat banyak sekali ya teman-teman tadi semua. Ini buat selingan pupuk daun, jadi kita buat rollingan hari ini spray pakai Agrofalcon. Penyebaran berikutnya kita ganti pupuk daun seperti Modern Fall ataupun seperti Ultradap dan yang lainnya. Jadi ini kita gunakan untuk selingan. Lalu untuk fungisidanya, berhubung ini sudah kurang lebih 2 minggu full tempat saya di Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Holdi Merapi, channelnya Petani Pemula. Selamat pagi teman-teman tani semua, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Seperti biasa di sini saya akan mengupdate kondisi budidaya cabai 3 varietas cabai dalam satu lahan di usianya. Untuk yang pertama ini ada cabai langgeng 58. Ini usianya berarti sudah 24 tambah 13 37 HST ya teman-teman tani semua. Seperti ini kondisinya. Setelah kemarin ini ada tumbang sari dengan tanaman sawi. Ini sudah kita panen sawinya. Jadi terlihat kondisi cabenya seperti ini. Sudah ada yang pecah cabang 1-2 ini. Seperti ini di usianya yang ke 37 HST. Sampai usia ke 37 HST belum ada perlakuan perempelan tunas air, karena memang untuk tunas airnya sendiri tidak begitu banyak ya teman-teman tani semua. Ini dulu bibitnya sudah cukup tua waktu dipindah tanamkan, dan ini bibit hasil semaian sendiri. Dan seperti ini yang terserang oleh virus Gemini ya teman-teman. Ini yang kecil terserang, yang besar pun juga ikut terserang. Dan ini ada yang satu lubang terserang, satu lubang ini mungkin juga akan terserang. Seperti ini kondisinya. Untuk rumput belum sempat kita bersihkan ya teman-teman tani semua. Ini sudah 3 kali pengocoran ya. Kemarin di usia 21 HST kita pemupukan yang ketiga. Seperti ini kondisinya. Ini sudah mulai pecah cabang dan muncul bunga. Ada juga yang masih kecil. Ini untuk cabai varietas yang pertama, cabai langgeng 58 yang belum tahan virus. Nah, ini kalau dilihat dari tengah seperti ini, mungkin kurang lebih sudah 20% yang terserang virus Gemini. Lalu ada cabai varietas kedua dan ketiga. Ini CMK-nya ya teman-teman tani. Sudah mulai pecah pang, ini bisa kita lihat sudah muncul bunga. Ini untuk usianya sudah 24 HST. CMK Nerotavi dari Halbaniru. Nah, seperti ini kondisi tanaman. Satu lubang kita isi 2 pokok. Alhamdulillah ini kurang lebih sudah hampir 2 minggu di tempat saya di Sleman. Tiap hari diguyur hujan. Biasanya hujan turun di siang hari sampai sore hari. Ini sudah ada muncul ini ya teman-teman, penyakit keriting ini. Ini saya melorkan 1 hari, yang biasanya penyepraian di usia ataupun di selang waktu 4 hari sekali kita spray. Ini kemarin saya sibuk melakukan perempelan daun di lahan saya yang satu, jadi ini mundur 1 hari. Aturan 4 hari sekali, ini jadi 5 hari baru kita spray lagi. Nah, ini untuk tunas air sudah nampak kelihatan. CMK Nerotavi dari Halbaniru yang cukup gemuk nih ya. Sudah pecah cabang,
Cuman ada kendala di banyaknya gulma ini ya teman-teman tani semua. Nih seperti ini kondisi gulmanya sudah cukup tinggi, harus segera kita bersihkan. Mungkin minggu-minggu ke depan ini fokus di pembersihan gulma. Lalu ada yang ketiga yaitu cabai tipe merunduk, sudah tahan virus, cabai Absolut 69. Seperti ini kondisinya teman-teman tani semua. Rata-rata udah 1 jengkal lebih. Nah seperti ini kondisinya kalau dilihat dari tengah. Untuk CMK Nerotavi dan Absolut 69 nya ini cabai sudah tahan virus ya teman-teman tani semua. Mungkin sampai hari ini di usianya yang ke 24 HST, dari sisi kendala ataupun layu, alhamdulillah terbilang tidak ada ya teman-teman tani semua. Adapun yang mati itu karena proses pindah lahan itu di awal saja, tapi telah terlihat hidup, atau kalau di sini bahasanya itu ngelilir, alhamdulillah tidak ada yang mati lagi. Nah ini kondisinya, ini usia sudah 24 HST, sudah 1 jengkal lebih. Ini sudah tinggi kisaran 25 sentian, tapi ada 1-2 yang terlihat kecil juga. Untuk kegiatan di pagi hari ini di usianya yang ke 24 HST, kita akan melakukan penyepraian yang kelima kalau tidak salah. Yang kelima, untuk bahan-bahannya tadi sudah saya racik ataupun dicampur di rumah. Jadi untuk video pencampurannya sudah saya bikin terlebih dahulu tadi di rumah. Untuk bahan-bahannya apa saja yang kita gunakan, tetap tonton terus channel Petani Holti Merapi. Ya seperti biasa teman-teman tani semua, untuk proses pencampuran bahan-bahan yang mau kita gunakan untuk penyepraian di usia cabai yang ke 20, sebentar, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 24 HST ya teman-teman. Bahan-bahannya kita campur di rumah karena untuk populasi 1060 lubang tanam masih hanya membutuhkan 1 tangki spray kapasitas 16 liter. Jadi untuk pencampuran seperti biasa masih saya lakukan dari rumah. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan seperti biasa, yang pertama kita gunakan perekat seperti ini. Ini harganya 15.000 1 liter. Lalu untuk insektisidanya seperti biasa juga kita gunakan bahan aktif Abamectin 18 EC. Kita pakai produk dari Abasel. Lalu untuk nutrisinya kita pakai POC Agrovalkan. Ini kandungannya sangat banyak sekali ya teman-teman tani semua. Ini buat selingan pupuk daun. Jadi kita buat rollingan hari ini spray pakai Agrovalkan. Penyepraian berikutnya kita ganti pupuk daun seperti Morden Fall ataupun seperti Ultradap dan yang lainnya. Jadi ini kita gunakan untuk selingan. Lalu untuk fungisidanya, berhubung ini sudah kurang lebih 2 minggu full tempat saya di Sleman diguyur hujan terus, di siang sampai sore hari kita gunakan fungisida 3 bahan aktif ya, Nevos. Ini kandungannya ada tembaga, oksiklorida, zineb, dan simoksanil. Untuk harganya ini rata-rata di 95.000 sampai 100.000 untuk isi yang 500 gram.
Nah, untuk dosis penyepraiannya masih sama seperti biasa. Untuk perekat kita gunakan 1 tutup botol. Lalu untuk abaselnya kita gunakan 2 sendok makan, kurang lebih 10 ml. Lalu untuk agrovalkannya kita gunakan 2 tutup botol ini. Mungkin di kisaran kalau 2 tutup itu sekitar 25 ml. Dan untuk fungisida nefosnya saya gunakan 1 sendok makan. Nah, untuk berapa sih biaya penyemprotan per tangki sprayer 16 liter? Kalau di tempat saya berapa biayanya itu tergantung dari bahan-bahan yang mau kita gunakan untuk penyempraian. Semakin sedikit bahan yang kita gunakan untuk menyemprot dan juga semakin murah merek-merek dagang yang kita gunakan, biasanya untuk pengeluaran untuk 1 tangki sprayer itu tidak sampai 20.000. Mungkin bisa kita hitung ya, ini satu tutup botol itu tidak sampai 500 rupiah. Terus untuk abaselnya itu 10 ml itu kisaran di 2.000 rupiah ya, mungkin kita bulatkan 3.000. Terus agrovalkannya untuk sekitar 25 ml itu kisaran biaya 3.500 sampai 4.000 ya, anggap saja 4.000. Lalu untuk fungisida nefosnya untuk 1 sendok makan itu kisaran di 15 gram, jadi mungkin kisaran 3.000 sampai 4.000. Jadi kalau bisa ditotal untuk biaya sekali nyeprot, kita total ya teman-teman tani semua, untuk perekat 500 rupiah. Terus untuk abaselnya kita bulatkan di 3.500. Terus untuk pupuk VOC agrovalkannya kita hitung 4.000, jadi 4.000 tambah 3.500 7.500, sama fungisida nefosnya kita hitung, kita bulatkan di 4.000 saja, jadi kurang lebih total 7.500 ditambah 4.000, jadi totalnya kurang lebih 11.500. Jadi untuk pengeluaran ataupun biaya penyemprotan per tangki sprayer 16 liter saya rata-rata menggunakan di 10 ini di total 11.500. Jadi rata-rata itu di kisaran 10 sampai 20.000 rupiah biaya yang kita butuhkan per tangki sprayer 16 liter. Itu tergantung dari bahan-bahan yang kita gunakan ya teman-teman tani semua. Mungkin itu dulu untuk video kali ini, video penyepraian di usia cabai yang ke-24 HST ya teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.